Hasil uji coba, Inter Milan ditahan imbang Monaco 2-2. Dalam laga yang digelar di Stadion Paolo Mazza, Ferrara itu Nerazzurri sempat tertinggal 2 gol lebih dulu sebelum akhirnya mampu memaksakan hasil imbang 2-2. Alexander Golovin dan Wissam Ben Yedder membawa Monaco memimpin skor, lalu Inter comeback melalui gol-gol dari Roberto Gagliardini dan Christian Aslani. Tim lawan mampu mengejutkan tim asuhan Simone Inzaghi setelah Golovin membuka skor di menit ke-7. Barisan pertahanan Inter gagal menahan serangan Monaco yang dibangun dari belakang. Monaco memimpin 1-0. Monaco kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-30 berkat gol yang dicetak Wissam Ben Yedder. Jelang jeda babak pertama, Inter pun berhasil menciptakan gol balasan melalui gol yang dicetak Roberto Gagliardini. Gol ini membuat kedudukan berubah menjadi 1-2. Inter menuntaskan comeback mereka untuk memaksakan hasil seri menjadi 2-2 pada menit ke-60 berkat Aslani yang melepaskan tembakan kaki kiri yang sukses menembus sisi bawah jala gawang. Deal, Inter dan Torino telah capai kesepakatan. Hal ini diklaim oleh Repubblica, bahwa pihak Torino telah menyetujui proposal dari Nerazzurri sebesar 30 juta euro plus bonus untuk kesepakatan transfer pemain berusia 25 tahun tersebut. Jurnalis Italia, Alfredo Pedula juga melaporkan kalau Bremer segera bergabung dengan Inter setelah kedua klub menemukan kata sepakat senilai 30 juta euro plus bonus. Presiden Torino, Urbano Cairo akhirnya menepati janjinya untuk menjual Bremer ke Inter. Nerazzurri hanya perlu menyelesaikan formalitas sebelum meresmikan kedatangan Bremer ke Giuseppe Meazza pada bursa transfer musim panas ini. Inter diketahui telah mendorong untuk merampungkan transfer Bremer dalam beberapa hari terakhir, setelah memiliki kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Sekarang, percepatan pengejaran Nerazzurri telah menghasilkan kesepakatan dengan Torino, dengan biaya yang ditetapkan menjadi 30 juta euro ditambah bonus. Tujuannya sekarang adalah membuat pemain berusia 25 tahun itu tersedia di skuad pelatih Simone Inzaghi untuk pelatihan dan uji coba selama pramusim. Kepergian Sanchez dari Inter hanya masalah waktu. Sebagaimana dilansir surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, bahwa kepergian pemain internasional Chili itu dari Nerazzurri hanya masalah waktu karena dia tidak mendapat panggilan untuk laga persahabatan melawan FC Lugano dan AS Monaco. Inter diklaim tengah menyiapkan tawaran penyelesaian kontrak kepada mantan penyerang Manchester United tersebut, dengan biaya pesangon sebesar 4 juta euro. Sanchez tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi untuk musim depan, dan kepergiannya pun dapat membantu Nerazzurri dalam mengurangi beban gaji pemain. Tidak hanya itu, dengan melepas Sanchez juga akan memungkinkan Inter untuk merampungkan transfer Paulo Dybala di bursa transfer musim panas 2022 ini. Pada musim lalu, dengan kehadiran Simone Inzaghi sebagai pengganti Antonio Conte membuat Sanchez mulai kehilangan tempat di tim inti Nerazzurri. Tampil bagus, Onana pede saingi Handanovic untuk starter. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa penjaga gawang berkebangsaan Kamerun itu semakin pede untuk bersaing mengamankan posisi utama pada musim 2022-23 setelah tampil impresif dalam 2 laga uji coba pramusim Inter melawan Lugano dan Monaco. Onana awalnya direkrut sebagai pengganti jangka panjang Handanovic di bawah mister gawang Nerazzurri, tetapi sang kapten itu memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di klub hingga musim panas mendatang dan tampaknya tidak ingin melepaskan posisinya dengan mudah. Pemain asal Slovenia itu ingin mempertahankan posisi starter, tetapi sekarang situasinya berbeda ketimbang musim lalu karena Onana dengan cepat menyesuaikan diri di skuad, sehingga diprediksi bakal terjadi persaingan sengit antara kedua kiper tersebut. Meski hanya masuk sebagai pemain pengganti, Onana mampu memberikan catatan apik, terutama saat menghadapi AS Monaco, dan ini bisa menunjukkan bahwa transisi tidak akan terlalu jauh.
Onana tentunya berharap pelatih Simone Inzaghi memberinya kesempatan tampil sebagai starter di laga persahabatan berikutnya untuk lebih membuatnya semakin percaya diri menyongsong pembukaan musim baru. Legenda Inter, Bergomi, Lukaku sosok pemersatu di skuad. Kembalinya Lukaku ke Inter dengan status pinjaman dari Chelsea merupakan salah satu bisnis transfer paling sensasional di musim panas 2022 ini, dengan pemain berusia 29 tahun itu pernah membuat dampak besar dalam 2 musimnya bersama klub sebelum kepergiannya yang mengejutkan pada musim panas tahun lalu. Kualitas mumpuni yang dimiliki pemain timnas Belgia itu jelas menjadi faktor utama yang membuat Nerazzurri bersedia menyambutnya kembali. Namun, menurut Bergomi, kontribusi penting Lukaku tidak hanya di lapangan, di luar lapangan pun juga merupakan sosok pemimpin yang mampu memotivasi rekan-rekannya bahkan mampu menyatukan skuad Nerazzurri. Saya sangat menyukai Romelu, dia adalah pemain yang mampu menyatukan grup dan menciptakan ikatan emosional di antara semua orang. Saya ingat ketika Inzaghi mengatakan kepada saya bahwa dia belum pernah bekerja dengan pemain seperti Lukaku. Pemain seperti Lukaku, Skriniar, Barella, dan Bastoni memiliki Inter di hati mereka, ujar Bergomi. Optimisme meningkat dalam pembicaraan Skriniar. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa CEO Nerazzurri Beppe Marotta dan Direktur Olahraga PSG Luis Campos sama-sama percaya bahwa pembicaraan sedang menuju ke arah yang positif dengan cepat. PSG belum membuat tawaran yang membuat Inter senang dalam pembicaraan untuk Skriniar sejauh ini, meskipun juara Prancis telah sangat mendorong untuk mengontrak pemain berusia 27 tahun yang merupakan target prioritas bagi mereka. Hal ini telah menyebabkan beberapa ketidakpastian mengenai nasib pembicaraan, dengan lebih dari seminggu telah berlalu tanpa tawaran yang lebih baik dari Paris yang menyebabkan pembicaraan terhenti untuk sementara waktu. Namun, perasaan dari kedua belah pihak adalah pembicaraan akan segera dilanjutkan dan kesepakatan akan dilakukan untuk mengirim Skriniar ke ibu kota Prancis. Atalanta versus Monza untuk mendatangkan Andrea Pinamonti. Ini menurut penyiar Italia Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu masih secara aktif dikejar oleh kedua klub, dengan Nerazzurri menilai dia sebesar 20 juta euro dan Atalanta ingin menyelesaikan kesepakatan berdasarkan pinjaman. Dengan kewajiban pembelian, dia mendorong untuk mengontrak Pinamonti, dan merasa bahwa mereka dapat menegosiasikan kesepakatan untuknya dengan Inter pada langkah pinjaman awal yang berisi kewajiban untuk membelinya secara permanen. Namun, Monza yang baru dipromosikan juga menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai target utama karena mereka ingin memperkuat serangan mereka untuk musim pertama mereka di Serie A, dan mereka tidak mundur. Kedua klub terus menekan tanda tangan Pinamonti, dan itu bisa terjadi di antara keduanya untuk menyelesaikan kesepakatan untuk striker.